Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kaum muda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sudah lama kita tidak berjumpa karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah kita masing-masing guna mencegah penularan virus corona. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa lagi dan mengadakan ibadat bersama. Melalui media ini saya menyapa Anda sekalian. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta Anda. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyingkapkan kepada kita misteri Allah yang sebelumnya tidak diketahui manusia, yaitu bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tapi mempunyai 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Otak kita yang kecil sulit memahami misteri Allah ini. Namun oleh karena kita percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa yang diwahyukan Yesus itu benar. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, paham tentang Allah Tritunggal ini bisa menjadi batu sandungan. Mereka berpikir kalau Allahnya orang Kristen itu 3. Tentu bagi kita pengikut Yesus, tuduhan bahwa Allah orang Kristen itu 3 tidak masuk akal. Mengapa? Karena sejak zaman Nabi Musa, bangsa Israel sudah mengakui bahwa Allah itu satu. Faham monoteisme sudah ada sejak saat itu. Musa mengatakan kepada umatnya, "Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap tenagamu." Maka bagi Yesus yang hidup di tengah-tengah masyarakat Israel, di tengah-tengah orang Yahudi, paham tentang monoteisme bahwa Allah itu satu sudah jelas. Namun sebagai putra Allah, Ia mewahyukan kepada kita bahwa Allah yang satu itu punya 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah kebaruan yang dibawa oleh Yesus Sang Putra Allah itu. Mari kita lihat sabdanya tentang relasi Dia dengan Bapanya dan dengan Roh Kudus. Kita lihat dulu dari Injil Yohanes. Di sana Yesus bersabda, "Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Kemudian dalam kaitannya dengan Roh Kudus, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Dari kutipan-kutipan tadi, bagi kita jelas
bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Kita juga bisa melihat informasi tentang Allah Tritunggal ini di dalam Injil Matius. Tadi Injil Yohanes, sekarang Injil Matius. Penginjil Matius ketika melaporkan sabda perutusan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga menggunakan rumusan Triniter ini. Kita dengarkan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi jelas Yesus meminta kepada muridnya membaptis dengan rumusan Triniter. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang apa implikasinya bagi kita kalau kita percaya bahwa Allah adalah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ini implikasinya. Yang pertama, gereja meyakini bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus mempunyai relasi yang sangat indah, mempunyai komunio. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Allah Tritunggal harus meniru pola hidup Allah Tritunggal itu, yaitu satu sama lain saling mengasihi. Ini tidak mudah karena kita masing-masing berbeda, kita masing-masing mempunyai keinginan-keinginan, kita masing-masing mempunyai harapan-harapan. Tapi bukan mustahil kita bisa saling mengasihi dengan belajar dari Allah Tritunggal. Dan kalau kita merasa kesulitan untuk menghidupi relasi seperti Allah Tritunggal, kita bisa mohon rahmat kepadanya. Jangan lupa, kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi kalau kita mohon rahmat kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk hidup seperti Dia. Implikasi yang kedua, kalau kita sudah menghidupi perintah Yesus, Allah Tritunggal akan tinggal dalam diri kita seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Saya kutip. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini sebuah berita gembira. Kalau kita menghidupi sabda Yesus, menghidupi firman Yesus, maka Allah Tritunggal akan tinggal di dalam diri kita. Betapa indahnya kenyataan ini. Kita bisa bersatu dengan Allah untuk merasakan sukacita dan kemuliaannya sudah sejak kita berada di dunia ini. Nanti ketika kita berjumpa muka dengan Dia, kita akan menikmati kepenuhannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Anda ingin menghidupi kebahagiaan persatuan dengan Allah Tritunggal itu? Kalau ya, mari kita bersama-sama menghidupi firman Yesus, perintah Yesus. Perintah yang utama yaitu supaya kita saling mengasihi seperti Dia sendiri telah mengasihi kita. Yaitu mengasihi sampai menyerahkan hidupnya. Di tengah-tengah kita sekarang ini banyak saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan akibat pandemi corona. Maka kita masing-masing bisa mengungkapkan kasih kita kepada mereka yang mengalami kesulitan.
Kalau kita mendengar di dalam media sosial, kita sering mendengar orang-orang yang hanya mengkritik tanpa berbuat apa-apa. Sebagai pengikut Kristus, mari kita berbuat sesuatu. Mengkritik tanpa solusi itu tidak ada artinya. Mari kita buat hal kecil yang berguna bagi kebaikan saudara kita. Dengan demikian kita melaksanakan perintah Yesus. Kalau kita melaksanakan perintah Yesus, Allah Tritunggal akan tinggal di dalam diri kita dan kita akan menikmati sukacita karena bersamanya. Mari masing-masing mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Semoga Allah yang Maha Baik menyertai kita semua sehingga kita boleh menjadi murid-murid Yesus yang baik dan boleh menikmati kebahagiaan bersamanya. Tuhan memberkati Anda semua dengan berkat yang berlimpah. Sekarang terimalah berkat itu. Semoga Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh cinta, memberkati Anda sekalian, memberkati keluarga Anda dan semua orang yang Anda cintai, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.